世界吗？出元神，去！绝不能伤他之骨。损友成过往，丢下这把。刚好趁势重整，反倒更加稳固。圣迹领域，谁是萤火？Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-199. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bertarung melawan para anggota Dewa Dunia Luar yang berada di ranah dari Dewa Heavenly, yang singkatnya Xiao dapat mengalahkan mereka semua dengan bantuan dari penetua leluhur dari Pulau Jiwa. Dan singkatnya pun Xiao juga telah memutuskan jalan selanjutnya bagi peningkatan kekuatannya, yang dimana Xiao ingin menerobos ke ranah selanjutnya, yaitu pengorbanan suci atau bisa disebut juga sebagai Raja Dewa. Dengan metodenya Xiao mencari tubuh immortality kembali untuk bisa meningkatkan kekuatannya, yang kemarin penetua leluhur dari Pulau Jiwa membantu Xiao menemukan keberadaan dari tubuh immortality yang dapat Xiao gunakan. Tetapi di sana Xiao juga melawan banyak musuh yang merupakan penjaga dari tempat tersebut seperti Dewa Rakun, yang singkatnya Xiao bisa mengalahkan mereka. Dan Xiao pun mengambil kekuatan yang berada di tempat tersebut, yang pada akhirnya Xiao membuka sebuah tempat ke dunia lain, yang Xiao pun memutuskan masuk ke dalam sana. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Xiao yang berada di sebuah tempat yang disebut dengan 9 jalan rusak. Di sana tampak Shibatian yang tidak merasa nyaman di jalan ini, karena walaupun tempat ini terlihat sangat damai, tetapi entah mengapa perasaan tidak nyaman menyelimuti mereka selama mereka berada di wilayah ini, seperti tempat ini memiliki bahaya tersembunyi. Xiao menggunakan kekuatan mata immortalnya untuk melihat keadaan di sekitar, dan di sana Xiao tidak menemukan apa-apa. Tetapi Xiao juga meminta kepada semua orang untuk tetap waspada dan juga berhati-hati, yaitu Shibatian dan juga kupu-kupu kaisar. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya perjalanan mereka berhenti karena di depan jalan mereka sudah adanya jalan buntu, dan juga di sana Shibatian merasakan adanya sebuah dinding penghalang yang menghalangi jalan mereka. Shibatian mengajak kepada Xiao untuk mundur, tetapi Xiao masih belum mau mundur. Yang di sini Xiao pun melemparkan sisik naganya untuk melihat area di sekitar. Yang dengan menggunakan sisik naga itu Xiao bisa melihat area di sekitar dari tempat tersebut, yang membuat Shibatian semakin khawatir, menyuruh kepada Xiao untuk segera meninggalkan tempat ini karena mana tahu mereka malah akan terjebak di jebakan oleh orang lain yang telah membuat jebakan di dunia ini. Tetapi Xiao masih bersikeras untuk melanjutkan perjalanan, yang pada akhirnya Xiao pun membawa Shibatian pergi memasuki lebih jauh lagi dari dunia tersebut, yang pada saat ini Xiao harus melewati sebuah rintangan berupa badai petir. Yang dengan Xiao menggunakan kecepatan dan juga pelindungannya, Xiao mencoba untuk melewati badai petir tersebut, yang di dalam sana Xiao bisa merasakan kalau badai petir ini memiliki energi yang sangat kuat, membuat Xiao penasaran berapa banyak orang yang telah berhasil melewati badai petir ini, karena cukup menakjubkan jika adanya orang terdahulu yang mampu melewati badai petir. Singkatnya Xiao pun telah berhasil melewati badai petir tersebut dengan selamat, dan di sana mereka menemukan adanya jalan lain
lainnya yang dapat membantu mereka menelusuri tempat yang berbeda. Hal ini pun membuat Shiba Tian semakin kesal kepada Xiao dengan mengatakan bahwasanya Xiao ini terlalu mengambil resiko, tidak mengetahui apakah ini merupakan keberuntungan dan juga kerugian, tetapi Xiao tetap saja mengembatnya. Perjalanan mereka terus berlanjut sampai pada akhirnya mereka menemukan adanya sebuah monumen rusak yang di dalam monumen itu tertulis 9 jalan runtuh, tetapi di sini Shiba Tian menyalahartikan dengan mengatakan bahwasanya tulisan itu bertulisan mengenai jalan kematian. Tetapi Xiao telah mengetahui kalau Shiba Tian baru saja ngarang untuk menakut-nakuti mereka agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Untungnya Xiao tidak terpengaruh dan mereka pun tetap melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang memiliki jalan besar, tetapi di sana sudah tidak ada jalan lainnya dan Shiba Tian kembali lagi mengajak kepada mereka semua untuk segera kembali. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya bebatuan yang muncul dari bawah tanah mengurung mereka semua, membuat mereka semua terjebak di dalam sana. Dan di sana Xiao mencoba untuk menghancurkan salah satu batu. 出去！ Yang di sana Xiao melihat adanya sebuah tulisan kuno dan setelah itu Shiba Tian mencoba untuk menghancurkan dinding lainnya agar mereka bisa keluar, tetapi Shiba Tian tidak mampu karena ternyata dinding ini yang sangat kuat, membuat Shiba Tian menjadi sangat penasaran terbuat dari apa dinding ini karena sangat keras. Xiao pun mencoba untuk menghancurkan dinding tersebut juga menggunakan kekuatan cahayanya, tetapi tetap saja tidak mampu menghancurkan dinding tersebut, yang malah di sana mereka melihat adanya seseorang yang muncul di hadapan mereka di dalam dinding tersebut. Xiao tetap mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan dinding tersebut, tetapi setelah itu banyak orang lainnya bermunculan. Tetapi di sini mereka tampaknya bukanlah makhluk hidup, melainkan tubuh manusia yang sudah tidak memiliki jiwanya lagi, membuat Xiao pun berpikir apakah ini merupakan orang-orang yang juga terjebak di dalam bebatuan ini. Dan sepertinya jiwa mereka semua telah keluar dari tubuh mereka karena Xiao melihat adanya sebuah celah yang kemungkinan besar menjadi pertanda kalau jiwa mereka telah keluar dari celah tersebut. Dan Xiao menyadari kalau tempat ini tidak cocok untuk mereka jika mereka berada di tempat ini jauh lebih lama lagi. Jadinya Xiao mencoba untuk keluar dari bebatuan ini. 这些人则如浮萍无疑，终将消散。 Yang di sana Xiao mengeluarkan kekuatan cahayanya kembali, tetapi di saat itu tiba-tiba saja tembok tersebut tampak mencoba untuk mengeluarkan jiwanya Xiao dari tubuhnya, yaitu dengan memaksakan jiwanya Xiao keluar dari tubuhnya untuk memasuki sebuah celah yang berada di tembok tersebut. 直接吧，出元神，去！绝不能伤他之骨。 Tetapi Xiao mencoba untuk melawannya, yaitu dengan menggunakan kekuatan dari Dewi Willow, yang sampai pada akhirnya Xiao bisa melawan kekuatan tersebut, yang membuat Xiao pun berhasil melawan kekuatan yang berada di dinding tersebut. Dan lalu pun Xiao kembali tersadarkan diri. Dan di sini Shiba Tian tampak lega karena ia pikir kalau Xiao akan meninggalkan mereka karena jiwanya Xiao yang ditarik oleh dinding sebelumnya. Dan setelah itu tiba-tiba saja dinding tersebut membukakan jalan bagi mereka untuk keluar dari kurungan itu. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan para anggota Dewa Luar yang sekarang masih mencari keberadaannya Xiao, dan mereka telah menemukan Xiao yang berada di dunia berbeda. Tetapi di sini mereka memutuskan untuk menunggu Xiao keluar karena mereka ternyata telah mempersiapkan jebakan untuk Xiao, yang nantinya jika Xiao telah keluar dari dunia misterius yaitu 9 jalan rusak, maka mereka akan langsung menangkap Xiao. Sedangkan untuk Xiao tampak mencoba untuk meningkatkan kekuatannya di dalam dunia tersebut, yang di sana tampak Xiao telah berhasil melakukan penerobosan ranah, yaitu berada di ranah pengorbanan suci ataupun Raja Dewa, ranah selanjutnya dari alam dewa sejatinya Xiao.
yang juga Shihao telah merasakan peningkatan kekuatan yang telah ia alami berkat penerobosan ranah ini. Kemudian pun Shihao keluar dari dunia misterius tersebut, tetapi setelah Shihao keluar, Shihao tiba-tiba saja mendengar adanya suara lonceng yang membuat dirinya terguncang, yang dimana suara lonceng tersebut mengganggu kesadarannya Shihao, dan Shihao menyadari kalau bunyi lonceng tersebut kemungkinan besar berasal dari para anggota dunia luar yang sedang mencoba untuk mengganggu dirinya lagi. Dan Shihao pun dengan segera pergi ke tempat dari suara lonceng itu berasal untuk mencari tahu sumbernya. Dan singkatnya, setelah Shihao sampai di suara lonceng tersebut, di sana pun Shihao bertemu dengan dua anggota dewa dunia luar yang telah mengganggu Shihao, yaitu para anggota dari aliansi 3000 provinsi. Para anggota dewa tersebut yang telah melihat kedatangan Shihao merasa puas karena akhirnya Shihao yang telah datang, tetapi di sini mereka merasakan kalau kekuatan Shihao telah meningkat karena Shihao telah berada di ranah dari pengorbanan suci. Para anggota dewa tersebut langsung menyerang karena Shihao menggunakan labu pengurungnya, yang di sana Shihao langsung ditangkap dan dikurung di dalam labu tersebut. Tetapi untungnya Shihao dalam waktu yang sangat cepat bisa keluar dari penjara labu itu. Shihao langsung melakukan serangan balik kepada pemilik labu menggunakan serangan dari sisi naga, yaitu Shihao mengeluarkan bayangan naga emas kepada sang pengguna labu, yang dengan sekali serangan Shihao dapat memberikan serangan telak kepada pria itu. Shihao melanjutkan serangannya dengan mengeluarkan pedang immortalnya dan juga zirah Kaisar Guntur untuk melakukan serangan lanjutan, tetapi di saat itu kedua anggota dewa itu langsung menggunakan loncengnya kembali untuk membuka celah dimensi, yang dari celah dimensi tersebut adanya sebuah aliran air yang mengandung kekuatan spiritual berbahaya, yang di sini pun Shihao mengagumi kekuatan mereka karena tak menyangka untuk bisa menghabisi dirinya, mereka sampai mencoba untuk menghancurkan tempat ini juga. Shihao dengan segera juga langsung mengeluarkan cairan spiritualnya juga yang membuat peraduan di antara mereka, yang untungnya peraduan itu dimenangkan oleh Shihao dengan anggota salah satu dewa itu langsung terkena cairan spiritualnya Shihao dan ia langsung lenyap. Sedangkan untuk anggota lainnya, Shihao mengancam anggota tersebut menggunakan pedangnya, yang di sana dewa tersebut memberikan tawaran kepada Shihao bahwasanya ia akan bisa membantu Shihao untuk bisa menjadi lebih kuat lagi dengan bantuan dari para kekuatan 3000 provinsi. Tetapi secara diam-diam orang tersebut juga tampak mempersiapkan serangannya untuk menyerang Shihao secara diam-diam, yang artinya orang ini mencoba untuk menipu Shihao, dan di sana juga Shihao telah menyadari niat tersembunyi dari orang ini. Jadinya Shihao pun dengan segera melakukan serangan kepada orang tersebut, tetapi sayangnya orang itu tetap selamat dan langsung mempersiapkan serangan lanjutan kepada Shihao dengan menggunakan kekuatan tersisanya. Shihao juga tidak tinggal diam, ia langsung menggunakan pedang immortalnya mempersiapkan tebasan pedang immortal, yang lalu pun mereka berdua saling beradu serangan, yang untungnya serangan itu dimenangkan oleh Shihao, mengakibatkan si orang itu dapat dikalahkan oleh Shihao. Dan juga Shihao meminta bantuan kepada Shiba Tian untuk menghancurkan senjata lonceng yang masih aktif karena senjata lonceng itu mengendalikan cairan spiritual yang berbahaya. Shiba Tian menerima perintahnya Shihao, ia pun langsung menghancurkan harta lonceng tersebut, yang pada akhirnya Shiba Tian berhasil menghancurkannya, membuat situasi sekarang menjadi aman. Dan juga pada saat ini Shihao mempersiapkan rencana selanjutnya, yaitu Shihao ingin menghadapi semua musuhnya yang berada di Istana Peri, alias para anggota dari 3000 provinsi, yang artinya Shihao akan melanjutkan perjalanannya. Dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shihao bersama dengan Shiba Tian yang melanjutkan perjalanan mereka, sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang disebut dengan Danau Hitam, yang di sana mereka akan menemukan sebuah harta yang disebut dengan batu yin, ataupun sebuah batu superpower. Tetapi setelah itu Shihao lagi-lagi harus berhadapan melawan anggota dewa dunia luar, yaitu sekarang merupakan pemimpin dari dunia
dunia bawah yang sekaligus musuh yang telah memberikan banyak kerepotan kepada Shihao, karena orang inilah yang selalu mengajak kepada pihak lainnya untuk memusuhi Shihao, yang hal ini membuat Shihao memiliki dendam besar kepada musuhnya ini. Dan juga selanjutnya kita diperlihatkan dengan pertarungan cepat yang terus terjadi antara Shihao melawan para musuhnya dengan sampai melawan Raja Serangga juga, tetapi dalam pertarungan ini Shihao akan bisa menang dengan mudah. Selanjutnya juga kita dipertemukan dengan Qingyi yang sudah lama tidak diperlihatkan, kini kembali muncul yang tanpa ia akan bertemu dengan Yue Chan yang masih belum diketahui apa tujuan pertemuan mereka. Dan selanjutnya kepada Shihao yang masih akan melanjutkan pertarungannya sampai menggunakan teknik dari Dewi Willow, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 世界吧，出元神，去！绝不能伤他之骨。孙友成过往，丢下这把。